Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Furqon dari kelas MKS 3C. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Bank dan Industri Keuangan Non-Bank. Soal nomor 1, sebutkan dan uraikan tugas pokok Bank Indonesia. Nah, yang pertama itu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Guna menjaga sistem perekonomian di Indonesia ini agar tetap stabil, maka dibuatlah sebuah kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini berfungsi untuk menjaga atau mengendalikan jumlah uang yang tersebar di masyarakat agar tetap stabil sehingga harga-harga barang pokok itu bisa dikendalikan. Yang kedua itu fungsinya mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Tugas BI ini kan menciptakan aturan, standar, prosedur, dan kesepakatan yang akan dipakai sistem pembayarannya. Nah, sehingga antara satu bank dengan bank yang lainnya itu memiliki aturan sistem pembayaran yang sama. Dengan begitu, pembayaran non tunai dan tunai di Indonesia itu bisa berjalan dengan lancar. Yang ketiga itu fungsinya mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Nah, yang diawasi oleh BI ini seluruh jenis dan tipe bank, gitu, baik bank umum, bank swasta, ataupun bank asing. Tujuan dari pengawasannya ini adalah menciptakan kestabilan dalam sistem keuangan Indonesia, serta membatasi resiko dan juga biaya krisis sistemik yang mungkin akan muncul di kemudian hari. Untuk pertanyaan nomor 2, apa yang dimaksud OJK dan jelaskan pula tujuan, fungsi, dan tugas OJK itu. Untuk yang dimaksud OJK itu adalah lembaga independen bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik dari sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti dana pensiun, lembaga pembiayaan, fintech, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Untuk tujuan OJK dibentuk itu agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan itu, yang pertama itu terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua itu mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga itu mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Untuk fungsi OJK itu mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Lalu untuk tugas OJK itu mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Untuk pertanyaan nomor 3, apa yang dimaksud pasar modal syariah, di mana perbedaan saham, suku, dan reksadana syariah, dan bagaimana mekanisme transaksinya di pasar modal syariah. Untuk pengertian pasar modal syariah itu adalah instrumen keuangan jangka panjang yang mengelola perdagangan surat utang, saham, reksadana dengan menjalankan prinsip syariat sebagai landasan sistem kerjanya. Lalu apa sih perbedaan saham, suku, dan reksadana syariah? Nah, dalam syariah Islam itu terdapat surat berharga syariah yang dapat diperjualbelikan dan tidak dapat diperjualbelikan. Nah, saham dan suku ini termasuk surat berharga yang dapat diperjualbelikan karena dia itu mewakili suatu aset real. Nah, sedangkan reksadana syariah ini mewakili aset finansial yang isinya saham, suku, deposito, atau produk pasar uang, sehingga reksadana syariah ini tidak dapat diperjualbelikan. Nah, seperti itu perbedaannya. Lalu bagaimana sih mekanisme transaksinya? Yang pertama itu transaksi berbasis non-riba. Di pasar modal syariah itu tidak ada bunga sebagai bentuk riba itu sendiri, dan juga transparan gitu transaksinya itu. Nah, lalu yang kedua itu terhindar dari praktik spekulasi. Nah, oleh karena itu dalam pasar modal syariah ini tidak boleh melakukan transaksi secara langsung dengan menggunakan jasa broker atau pialang. Pasar modal syariah ini menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dalam setiap transaksinya.
Yang ketiga itu hanya memperjualbelikan efek syariah. Nah, yang dimaksud efek syariah ini adalah memperdagangkan komoditas efek yang berjangka panjang, seperti memperdagangkan saham, obligasi, dan reksadana syariah saja. Lalu yang keempat ada hanya perusahaan yang sesuai dengan syariat. Nah, maksud dari mekanisme pasar modal syariah ini adalah pasar modal syariah ini hanya memperjualbelikan saham dan obligasi dari perusahaan maupun badan usaha yang sesuai dengan syariat Islam, tidak memperjualbelikan dari perusahaan seperti minuman keras, rokok, dan lain sebagainya yang memproduksi maupun memperdagangkan komoditas non-syariah atau komoditas haram. Yang terakhir itu jual belinya itu harus berdasarkan pada akad yang jelas. Yang dimaksud ini adalah menjadikan transaksi pada mekanisme pasar modal syariah dinilai aman. Selain menghindari transaksi jual beli efek secara langsung melalui broker, akad yang jelas inilah juga membantu para investor dan para pelaku di pasar modal syariah dapat bertransaksi secara aman tanpa was-was. Dalam hal ini transaksi dilayani dengan prinsip first come first serve. Untuk pertanyaan nomor 4, bolehkah asuransi syariah dibawa tengah jalan? Jelaskan. Untuk peserta asuransi terkait dengan kontrak yang telah dilaksanakan oleh pihak perusahaan dan peserta asuransi, maka secara detail ini harus dipertanyakan dan disetujui secara bersama. Jangan sampai kita melakukan penyertaan asuransi tanpa mengetahui akad atau isi kontrak tersebut, karena seringkali kita terperangkap sehingga banyak yang tertipu. Oleh karena itu, maka harus jadilah peserta yang bijak. Tentunya dalam Islam ada konsep takaful, bahwa premi dengan kesepakatan untuk kepentingan bersama. Tidak ditanya diperbolehkan atau tidak itu tergantung pada nilainya. Tapi jika secara umum itu diperbolehkan, apabila premi yang dibayarkan sama seperti kita dalam menabung dengan akad mudharabah. Jika perbankan ada namanya seperti akad wadi'ah yaddomana, yaitu menitip menabung dengan kebebasan ataupun hak untuk menginvestasikannya, maka dari itu jika premi di tengah jalan dia berhak untuk mengajukan berhenti dan hak-haknya harus ditaati seperti ketentuan dalam kontrak, apakah dia akan mendapatkan faedah dan manfaat dari premi yang dibayarkan? Itu tentunya sesuai dengan klausul yang dibayarkan.